Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Baru pada saat itulah Lu Chongzi menahan godaannya dan berkata dengan serius, beberapa krisalis telah menetas, tetapi mereka terlihat berbeda dari yang saya harapkan. Masuk dan keluar, Xing bertanya, tertegun. Lu Chongzi melambaikan tangannya, dan cahaya iblis muncul dan perlahan menyebar ke dalam tirai. Di dalam, beberapa hewan gemuk terhuyung-huyung, perut mereka begitu besar sehingga hampir menyentuh tanah, dan kaki mereka tidak terlihat. Tangannya sangat ramping, hampir tidak proporsional dengan tubuhnya, kepalanya datar dan panjang, matanya galak, dan ada sepasang sayap di punggungnya. Bian ini adalah Zichu bentuk primordial. Xing tercengang. Lu Chongzi mengangguk dan berkata, itu pasti telah berubah, kepompong diambil dari alam iblis dan tinggal di alam bela diri surgawi terlalu lama, itu normal untuk berubah di bawah pengaruh kekuatan alam. Tapi Ying Luo, Xing memukul dahinya dan berkata, Yuanxiang Zichen sangat gemuk, bisakah kamu bertarung? Lu Chongzi tersenyum, dan matanya tiba-tiba berbinar karena kegembiraan, hahaha, dia bisa melakukan lebih dari sekadar bertarung. Benda ini lahir di alam iblis dan alam bela diri surgawi, dan ditekan oleh dua alam, itu jauh lebih kuat daripada Yuanxiang Zichu di alam iblis, itu harus disebut Zichu Yuanxiang Super, atau Zichu Yuanxiang kedua. Suan Ni kedua Yuanxiang Zichu. Berhentilah bicara omong kosong dan buat hal-hal ini keluar dan bertarung. Xing melambaikan tangannya, juga, baju besi Yama gelapku rusak, cepat perbaiki untukku. Lu Chongzi menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, memperbaiki baju besi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat, Tuan Xing, Anda harus lebih sabar. Petik 2. Kemarahan muncul di antara alis Xing, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lu Chongzi mengangkat tangan kirinya, membentuk segel dengan kelima jarinya, dan meletakkannya di depannya. Raksasa di belakangnya mulai berputar lagi, itu seperti kuncup bunga yang terus mekar, dan itu seperti konstelasi bintang raksasa. Perubahan ini segera menarik perhatian para seniman bela diri dari tiga sekte tersebut. Pada saat ini, semua pembudidaya iblis mundur tanpa peduli, banyak dari mereka lebih suka diburu dan terluka parah daripada bertarung. Roh, seniman bela diri, tiga sekte sangat terbangkit, dan mereka mengambil kesempatan untuk mengejar dan membunuh banyak orang. Jangan mengejar, Ye Nantian tiba-tiba berteriak. Namun, beberapa seniman bela diri terlalu jauh ketika tiba-tiba, hamparan kegelapan menyebar di depan mereka, dengan suara, Ci, itu menyelimuti mereka dan mereka menghilang. Yun Xiao tercengang, bahkan dia tidak bisa menemukan warriors dalam kegelapan, seolah-olah mereka telah menghilang ke udara tipis. Apa itu? Ye Nantian juga terkejut, cahaya gelap datang dari nebula yang seperti bunga, sumur itu semakin aneh. Mata Yun Xiao dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, konstelasi bintang ini tampaknya mengandung kekuatan formasi, akan merepotkan jika kita terjebak di dalamnya, tapi tidak peduli apa, sumur adalah mata formasi, selama kita bisa memecahkannya, seluruh konstelasi bintang akan dihancurkan. Ye Nantian berkata dengan suara yang dalam, bagus. Saya akan memecah inti Arai, semuanya, dengarkan. Sekarang, Li Yunxiao akan bertanggung jawab atas komando tertinggi. Dengan itu, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan dia menghilang. Semuanya, mundur. Yunxiao berteriak, cahaya hitam ini agak aneh, jangan terjebak di dalamnya. Sejumlah besar, seniman bela diri berubah menjadi lampu terbang dan mundur, langsung mundur 1000 kaki sebelum berhenti. Petik 1. Segera, tempat di mana dia berdiri ditelan oleh cahaya hitam. Konstelasi seperti bunga masih mengembang, dan Ye Nantian juga menghilang saat dia bergerak maju, namun, di bawah mata roh magis Yun Xiao, dia samar-samar bisa melihat cahaya keemasan, jadi dia seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Aku ingat sekarang, kata Ling Mudi dengan suara yang dalam, lampu hitam ini adalah lampu kabut ajaib, begitu Anda memasukinya, Anda akan kehilangan panca indera dan 6 indera Anda, ini dapat dengan mudah menyebabkan pusing, kebingungan, dan lekas marah emosional, tapi itu sendiri tidak terlalu kuat dan dapat ditemukan di mana saja di alam iblis, selama kamu menggunakan kekuatan elemen, kamu bisa menghancurkannya.
Yun Xiao dengan santai mengeluarkan api, yang meledak di udara dan berubah menjadi nyala api Sin Kuili, menyebar dalam bentuk kipas. Cahaya mengalir ke kabut iblis dan menerangi area itu, kabut iblis segera tersebar oleh sebagian kecil. Namun, hanya dalam beberapa napas, api Sin Kuili dilahap dan kembali ke keadaan gelap gulita semula. Yun Xiao berkata, itu layak. Semuanya, ikuti saya untuk mematahkan inti formasi. Embusan angin kencang berputar-putar di sekitar tubuhnya dan berubah menjadi buaya mini di bahunya. Buaya itu tiba-tiba menghembuskan napas, dan embusan angin kencang yang besar meniup kabut iblis, memperlihatkan jalan yang datar. Aku akan memimpin, kata Yun Xiao, kalian mengikuti saya, jika saya jatuh ke dalam formasi, Tuan Mulingdi akan menjadi komandan tertinggi. Dengarkan serulingnya, pria logam ini, kecuali Persatuan Bela Diri Surgawi, para prajurit Pulau Pemisahan Misterius dan Wilayah Suci semuanya tercengang, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun beberapa orang masih tidak yakin bahwa Yun Xiao adalah yang maha tinggi. Komandan, penampilannya di sepanjang jalan membuat mereka enggan menerimanya. Tapi Ling Mudi ini bahkan tidak memiliki tubuh fisik, dia melekat pada boneka logam, dan kultivasinya tidak terlalu tinggi, jadi bagaimana dia bisa meyakinkan massa? Segera, seseorang mengerang teredam untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Hao Feng, di sisi lain, tiba-tiba terkejut, dia mengukur Ling Mudi dengan heran dan bertanya dengan hati-hati, apakah Anda Raja Wilayah Utara? Xuanji, aku tidak menyangka ada yang masih mengingatku, kata Ling Mudi sambil mengangguk. Dengan kepribadiannya, dia tidak ingin menggunakan identitasnya untuk menindas orang lain, tetapi sekarang adalah momen kritis, dan dia tidak mampu berpura-pura. Dia harus meyakinkan kerumunan sesegera mungkin dan menjadi pengganti Yun Xiao ketika sesuatu terjadi, hanya dengan cara ini dia bisa menstabilkan dirinya pada saat yang paling kritis. Apa? Dia adalah salah satu dari 4 raja, Pangeran Wilayah Utara, Kuai Mudi. Segala macam suara terkejut terdengar, dan menjadi sedikit berisik. Sebagian besar orang dari tempat suci mengerutkan kening, karena mereka tidak terbiasa dengan nama ini. Para ahli Pulau Pemisahan Misterius terkejut, tuan pulau mereka hanyalah salah satu dari 4 raja, dan gelar saat ini dari 4 raja Pulau Pemisahan Misterius diciptakan oleh Ye Qingyu untuk memperingati mereka berempat. Jadi itu Tuan Mudi, aku tidak sopan. Hao Feng menangkupkan tinjunya dengan hormat. Banyak seniman bela diri juga menunjukkan rasa hormat dan menangkupkan tinju mereka untuk menyapa. Ling Mudi melambaikan tangannya, Anda tidak harus terlalu sopan, adalah tugas kita untuk membunuh setan, saya harap Anda dapat meninggalkan semua prasangka, saling percaya, dan bekerja sama. Tuan Mudi benar, Hao Feng adalah orang pertama yang menanggapi, begitu dia berbicara, orang-orang lainnya secara alami tidak keberatan lagi. Ayo pergi, kata Yun Xiao, kami sudah membuang banyak waktu, saya harap Anda nantian dan teman-teman lainnya baik-baik saja. Kabut iblis dengan cepat menelan jalan yang dibuka oleh angin astral dan menyerang semua orang. Buaya itu menghela napas lagi dan membuka jalan lain. Namun, bagian ini jauh lebih sempit dari yang sebelumnya, buaya itu tertegun sejenak dan mengerutkan kening. Yun Xiao dan yang lainnya juga menyadarinya, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa buaya itu tidak bekerja cukup keras. Banyak penguasa bela diri tingkat tinggi telah tuus dalam pertempuran sebelumnya, pada saat ini, hanya ada kurang dari 200 orang yang tersisa, mereka semua terbang menuju lorong. Di depan sumur iblis kuno, Lu Chongzi masih membuat segel tangan dengan satu tangan dan memegang kruk perak, namun, jubahnya yang panjang compang camping, dan wajahnya tidak lagi setenang sebelumnya, pembuluh darah biru muncul di dahinya. Expression Sing juga buruk, dia tampaknya telah menggunakan banyak energi, dadanya naik turun dengan keras saat dia melihat ke depan dengan dingin. Puluhan kaki jauhnya dari keduanya, Ye Nantian sedang duduk di udara dengan kaki disilangkan, tubuhnya tertutup cahaya keemasan. Perahu Nuh di antara alisnya berkedip dan melayang, dan cahaya keemasan terus-menerus melesat keluar, tetapi terhalang 3 kaki di sekelilingnya dan tidak bisa menembus. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lapisan bola cahaya ajaib, total 9 lapisan. Bola cahaya ajaib 9 lapis mendesak dan perlahan menyatu. Aku masuk. Lu Chongzi tiba-tiba tampak gembira, dan dia tidak bisa menahan kepalanya ke belakang dan tertawa, hahaha. Li Yun Xiao memang berani, tapi dia masih sedikit terlalu tidak berpengalaman,
dia berpikir bahwa kekuatan elemen dapat membubarkan kabut iblis. Penghakiman yang salah ini sudah cukup untuk menempatkan mereka pada kutukan abadi. Wajah Xing Chang, yang seputih kertas, pulih sedikit. Saya akhirnya mendengar kabar baik. Jika itu kabut iblis biasa, itu memang bisa dibubarkan oleh kekuatan elemen. Tetapi ini adalah kabut iblis yang dikumpulkan Tuan Manusia dari langit di atas lembah iblis Sein dan telah mengapung selama ratusan juta tahun, bahkan Tuhan ini tidak mau menyentuh benda ini. Ada 10 bentuk primordial generasi kedua Zichen di dalam kabut iblis, kata Lu Chongzi, mereka tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika mereka memiliki sayap, mereka pasti akan musnah. Di dalam bola cahaya ajaib, wajah Ye Nantian menjadi pucat, dia cemas. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan rune emas menari di sekelilingnya seperti 100 kupu-kupu yang terbang melalui bunga, bersama dengan cahaya artefak Sein di antara alisnya, dia memukul bola cahaya iblis. Bola cahaya ajaib bergetar hebat, dan perpaduan 9 lapisan terhalang dan mulai terpisah. Wajah Xing menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Lu Chongzi, mari kita pikirkan cara untuk membunuh pria ini dulu. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan, saya khawatir dia hanya selangkah lagi dari tahap manifestasi. Lengan Lu Chongzi, yang memegang kruk perak, juga gemetar, dengan ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu sulit untuk membunuh seseorang, setidaknya, itu tidak mungkin hanya dengan kita berdua. Setelah generasi kedua Yuan Xiang Zichen membunuh semua seniman bela diri ini, kami akan menggunakan kekuatan kami untuk membunuhnya. Xing Dangyu bertanya, bisakah kepompong 9 lapis bertahan sampai saat itu? Awalnya ada 10 lapisan, tetapi dia benar-benar menerobos satu, sungguh kekuatan yang menakutkan. Dia mungkin orang terkuat di ranah seni bela diri surgawi, bukan? Mata Xing penuh ketakutan. Saya tidak yakin apakah dia yang terkuat, kata Lu Chongzi, tapi dia setidaknya berada di 3 besar dan 5 besar. Xing mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku akan mengirim 3 keturunan Zichen bentuk primordial untuk membunuh Li Yunxiao terlebih dahulu, kata Lu Chongzi, orang ini adalah orang terpilih, dan kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin. 3. Xing mengerutkan kening, saya baru saja melihat kekuatan generasi kedua, jadi tidak perlu untuk itu, 1 sudah cukup, 2 sudah cukup, lebih baik aman daripada menyesal. Lu Chongzi terkekeh dan berkata, tapi saya tidak yakin bahkan jika ada 3 dari mereka. Yu Chen merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya, dia mengingat adegan mengerikan barusan, bahkan Lu Chongzi dan Xing ditekan oleh Ye Nantian ketika mereka bergandengan tangan, tetapi penambahan Yuan Xiang Zichu membalikkan situasi. Lu Chongzi harus meluangkan waktu untuk menjebak Ye Nantian dengan formasi 10 kepompong. Mereka benar-benar telah mengirim 3 Zichen bentuk primordial yang menakutkan untuk ditangani. Dengan Yun Xiao, Xing mengangguk, itu benar, kami harus memastikan semuanya berjalan dengan baik, saya bebas sekarang, aku akan masuk dan mengawasi pertempuran. Yu Chen bingung, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya, apa yang akan dia awasi? Lu Chongzi juga tersenyum dan berkata, Tuan Xing baru saja menggunakan terlalu banyak kekuatan iblis, dan dia juga ditekan oleh kekuatan alam, Anda tidak perlu mengawasi pertempuran, lebih baik Anda memasuki pusat arai dan pulih. Tidak apa-apa, kata Xing, atribut kabut iblis sangat kuat, penindasan yang saya rasakan dalam kabut tidak begitu jelas, identitas Yun Xiao luar biasa, dan aku hanya bisa merasa nyaman setelah aku yakin dia sudah mati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke kabut iblis. Tuanku, Anda melakukan ini untuk kekuatan Raja Iblis, kan? Lu Chongzi tersenyum acuh tak acuh. Tubuh Xing membeku di tempat, seolah-olah dia telah dilemparkan dengan mantra membatu. Lu Chongzi terkekeh, Tuan Xing, Anda tidak bisa melakukan itu, kekuatan Raja Iblis adalah hal terpenting yang telah diperingatkan oleh Tuhan manusia kepada kita, apakah Anda berani mengambil semuanya untuk diri sendiri? Diam! Xing berbalik dan berteriak dengan marah, siapa bilang saya akan menyimpan semuanya untuk diri saya sendiri? Saya hanya akan menemukan kekuatan itu dan menawarkannya kepada Tuhan manusia. Jika Yun Xiao terbunuh dan kekuatan ini hilang, dapatkah kamu memikul tanggung jawabnya? Matanya memuntahkan api, dan ekspresinya mengerikan. Hehe, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Lu Chongzi menggelengkan kepalanya berulang kali dan tersenyum sangat tenang. Lalu apa yang kamu mengoceh?
Xing dengan marah mengutuk, pergi sana. Lu Chongzi telah melihat melalui pikirannya, dan dia menjadi marah karena penghinaan, dia berbalik dan pergi setelah mengutuk. Lu Chongzi tiba-tiba berkata, apakah Tuan Xing benar-benar tidak ingin mendapatkan kekuatan Kaisar Penguasa Iblis? Ini terkait dengan senjata Iblis 6 jalan, dan sejauh yang saya tahu, Yun Xiao juga memiliki batu pelangi, yang merupakan kunci untuk menjadi supremasi Iblis. Xing berhenti lagi, berbalik, dan mencibir, Tuan ini setia dan berbakti kepada Tuan, jangan berani mencoba menabur perselisihan. Hehe, Anda salah paham, Tuanku, apakah menurutmu aku, Lu Chongzi, adalah orang seperti itu? Anda harus tahu bahwa ada lebih dari satu bagian dari kekuatan Master Iblis, menawarkan kekuatan Tuan Iblis kepada Tuan Manusia tidak bertentangan dengan mendapatkan sebagian darinya untuk dirimu sendiri. Lu Chongzi tersenyum dan menatap Xing dengan tenang dengan cahaya licik di matanya seolah-olah dia memiliki pihak lain di telapak tangannya. Petik 1. Xing merasa sangat jijik dan ingin meninjunya, tetapi daya tarik senjata iblis 6 jalan terlalu besar, tidak peduli seberapa jijik yang dia rasakan, dia harus menahannya, dia mengertakkan gigi dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Katakan saja apa maksudmu. Hehe, selama aku tidak memberi tahu siapapun, tidak ada yang akan tahu, kata Lu Chongzi dengan senyum sinis, Tuan Xing dapat menyempurnakan batu pelangi sebelum memahami 6 jalan mo senjata. Apa kondisinya? Xing bertanya dengan suara yang dalam, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Tuanku, Anda hanya perlu membuat sumpah hati bahwa Anda berutang budi kepada saya, kata Lu Chongzi sambil tersenyum. Sesederhana itu, aku khawatir kamu tidak akan bisa membalas budi ini bahkan jika kamu membayar 10 kali lipat harganya di masa depan. Xing berkata dengan dingin, bagus, aku berjanji padamu. Xing juga sosok heroik, setelah beberapa saat merenung, dia setuju dan segera bersumpah, jika aku bisa mendapatkan batu pelangi dan kekuatan iblis dari Li Yun Xiao, aku akan berhutang budi padamu, jika kamu tidak mengembalikannya, kamu akan dimakan oleh iblis surgawi dan tidak dapat ditebus. Bagus. Hahaha, Tuan Xing memang terus terang. Lu Chongzi sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia sangat senang sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya, kita akan menjadi keluarga di masa depan, jadi aku harap Tuan Xing akan menjaga kita. Tidak masalah, Xing melambaikan tangannya, Daren sekarang adalah orang yang populer di depan pria Daren, aku harus menjadi orang yang meminta perawatanmu. Jalan masih panjang, kata Lu Chongzi, mari bekerja sama dan saling menjaga. Ya, Xing mengangguk dan berkata, aku akan pergi dan melihat apakah Li Yun Xiao itu sudah mati atau tidak. Lu Chongzi berkata, luka yang mulia tidak dangkal, saya memiliki pil yang sangat bergizi untuk iblis, Daren dapat menggunakannya untuk mengobati luka Anda, selain itu, Yu Chen, Tuan Xing tidak bisa bergerak bebas, jadi kamu harus pergi bersamanya, cincin hitam di tangannya berkedip, dan sebuah kotak giok jatuh ke telapak tangannya, dia kemudian menyerahkannya. Yu Chen tertegun sejenak, dia tidak berani melawan, dia buru-buru mengangguk dan berkata, ya. Xing menatap Yu Chen dengan penuh arti, lalu mengambil kotak giok itu, dia membukanya dan melihat pil hijau tua. Dia menatapnya sebentar, meskipun ada alkemis di alam iblis, mereka sangat langka, jika dia punya waktu dan energi untuk memurnikan pil, dia mungkin juga menelan beberapa 10 roh jahat terarah, dia bahkan bisa menelan beberapa raja iblis untuk makanan, jadi pil obat sangat langka. Xing ragu-ragu sejenak sebelum memasukkan pil itu ke dalam mulutnya dan menelannya. Setelah beberapa napas, ekspresinya berubah dan matanya berbinar, pil macam apa ini? Saya mengembangkannya, dan saya menyebutnya, pil pengisian mana, kata Lu Chongzi. Pil pengisian iblis, ringkas dan to the point, Anda memukul paku di kepala. Tuan, apakah Anda masih memiliki pil ini? Bisakah kamu memberiku beberapa lagi? Xing bertanya dengan penuh semangat, rasanya seperti aku baru saja mencerna jiwa brutal 10 arah. Yang disebut pencernaan adalah untuk secara langsung menyerap kekuatan satu roh jahat 10 arah, mereka mungkin tidak dapat sepenuhnya menyerap satu bahkan jika mereka menelan lebih dari 10, tetapi ramuan ini melakukannya dengan mudah. Lu Chongzi menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, ramuan ini disempurnakan olehku menggunakan roh jahat 10 arah, saya hanya berhasil menyempurnakan satu ramuan dengan 3 di antaranya, itu menghabiskan terlalu banyak energi.
Xing langsung terlihat kecewa, memurnikan 1 dari 3 sudah sangat kuat, lain kali, aku akan menangkap lebih banyak 10 iblis brutal terarah untukmu, tuanku, saya harap Anda dapat membantu saya. Menyempurnakan beberapa lagi. Dikatakan bagus, kata Lu Chongzi sambil tersenyum. Xing mengangguk, hubungan keduanya tampaknya menjadi jauh lebih dekat, dia memandang Yu Chen dan berkata, ayo pergi, katanya. Keduanya segera bergegas ke kabut iblis dan menghilang. Lu Chongzi menyaksikan mereka menghilang, dia merenung sejenak dan kemudian berjalan ke kepompong, menyaksikan perjuangan Ye Nantian di dalam. Sambil tersenyum, dia melambaikan tangan kanannya dan deretan rune muncul di depannya, dia terbang ke kepompong dan mencetaknya. Kepompong 9 lapis mulai berubah, menggeliat perlahan sebelum menyatu lagi. Mata Ye Nantian terbuka lebar, dia sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa menyerang kepompong dengan gila-gilaan, tetapi itu tidak berhasil. Tapi, jalannya semakin sempit, dan setelah berjalan beberapa saat, Yun Xiao tiba-tiba berhenti, wajahnya berubah, tidak baik. Kami dalam masalah. Ada apa? Orang-orang lainnya juga berhenti dan bertanya dengan heran. Ling Mu dimaju ke depan, melihat sekeliling, dan berkata, formasi ilusi. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, kami yakin bahwa kami tersesat, berdasarkan jarak yang telah kami lihat sebelumnya dan kecepatan kami seharusnya sudah tiba sejak lama. Saya juga memiliki kecurigaan, kata Ling Mudi, tidak ada belokan di sepanjang jalan, itu adalah jalan yang lurus. Wajah Yun Xiao berubah tidak sedap dipandang saat dia menepuk buaya di bahunya dan memarahi, kamu tidak makan. Hembuskan lebih keras. Buaya itu melompat dan berubah menjadi bentuk setengah binatangnya, ia membuka mulutnya dan meniup beberapa hembusan angin kencang ke segala arah. Kabut iblis terus menyerang dari segala arah, dan 200 seniman bela diri masuk ke tengah, takut menyentuh kabut, angin astral bertiup melewati semua orang dan meniup kabut iblis, tetapi itu jelas tidak cukup, tampaknya tidak berpengaruh banyak, hanya menundanya. Wajah Yun Xiao semakin berubah, dia tahu bahwa buaya telah melakukan yang terbaik, jadi dia berteriak dengan suara yang dalam, ayo naik ke langit. Dia segera meraih dengan kelima jarinya dan melemparkan sepotong cahaya api Sin Kuili, yang melesat ke langit. Cahaya bergegas ke kabut iblis dan segera membuka jalan, Yun Xiao berteriak, ikuti aku. Ling Mudi dan yang lainnya segera mengerti, kabut iblis ini membawa kekuatan ruang angkasa yang aneh, begitu banyak ahli yang tertipu, timur, barat, selatan, dan utara mungkin tidak dapat dilewati, mereka hanya bisa mencoba arah atas dan bawah. Namun, saat api Sin Kuili menyebar beberapa ribu kaki, kabut iblis di sekitar mereka tiba-tiba menjadi intens, itu berguling seperti awan dan menelan semua cahaya. Kabut iblis melolong dan berubah menjadi iblis-iblis besar, ia mengeluarkan dua suara, sua-sua, dan menukik ke bawah, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit, ukurannya puluhan hektar dan melintasi ruang. Para seniman bela diri dari 3 sekte merasa seolah-olah langit menekan mereka, dan seluruh kabut iblis seperti binatang raksasa yang hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Ling Mudi kaget, ini bukan kabut iblis biasa. Namun, sudah terlambat, iblis-iblis yang menakutkan itu menggigit dan menelan semua orang. Demon Vien kemudian memejamkan mata, dan tubuhnya perlahan larut, berubah menjadi kabut iblis biasa dan menyatu dengan sekitarnya. Kabut ini sangat korosif, jangan sampai pada kulit Anda. 3 sekte, seniman bela diri, yang mengkhawatirkan tangisan datang dari dalam kabut iblis, dan mereka mulai panik dan berteriak. Semuanya, tenanglah, tetap di tempat Anda berada. Kabut iblis ini memiliki atribut spasial, kata Yun Xiao dengan keras, saya khawatir Anda akan tersesat di dalamnya jika Anda bergerak. Kenapa kamu tidak bergerak? Apakah kita akan tinggal di sini sepanjang waktu? Kita harus terus terbang, seseorang segera berkata dengan sedih, kabut itu korosif, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan kita. Ya, kita harus menemukan arahnya dan keluar dari sini sesegera mungkin. Semua orang setuju. Jangan khawatir, Yun Xiao berteriak, keanehan kabut ini telah melebihi harapan kami, mari kita pikirkan rencana yang sangat mudah sebelum kita bertindak, atau kita akan dengan mudah jatuh ke posisi pasif. Bagaimana lagi saya bisa dipaksa ke dalam keadaan pasif? Saya sudah cukup pasif. Tepat.
Apakah Li Yunxiao ini benar-benar memiliki keterampilan kepemimpinan? Kami telah ditempatkan dalam situasi putus asa. Kita telah melihat lebih banyak wanita cantik daripada dia, bakat apa yang bisa dia miliki. Hanya saja Tuan Ye Nantian mengaguminya. Sai, aku tahu itu akan merepotkan, tapi aku tidak menyangka itu akan datang begitu cepat. Segala macam suara kecurigaan dan ketidakpuasan datang dari segala arah dan menyebar ke depan, wajah Yun Xiao dan yang lainnya menjadi jelek ketika mereka mendengarnya. Pada saat ini, bahkan Yun Xiao sendiri merasa sedikit bersalah karena membawa semua orang sekaligus. Jika dia lebih berhati-hati dan membagi anak buahnya menjadi beberapa kelompok, dia tidak akan berakhir seperti ini. Tenanglah, Ling Mudi melangkah maju, semua orang bisa bingung, tetapi Anda tidak bisa. Hati Yun Xiao bergetar, dan dia tidak bisa menahan keringat dingin. Dia keluar dari menyalahkan diri sendiri dan mengangguk bersyukur pada Ling Mudi. Jangan panik, kata Ling Mudi, lagi pula, ini adalah pertama kalinya Anda memimpin pertempuran sebesar itu, saya yakin Anda bisa melakukannya. Semuanya, diam. Yun Xiao berteriak, pada saat ini, kita hanya bisa menekan gerakan kita dengan keheningan, akan lebih berbahaya jika kita bertindak gegabah. Tenang, apakah Anda pikir Anda bisa menjadi pria tampan dalam damai? Duduk di sana dengan tenang menunggu kematian. Itu benar, jika kita tidak bergerak, musuh juga tidak akan bergerak, mereka hanya akan menyia-nyiakan kesabaran dan kekuatan kita seperti ini dan menunggu sampai kita lelah sebelum mereka menyerang. Itu benar, kamu harus menemukan jalan keluarmu sendiri, jika kamu tidak ingin menunggu kematian, ikuti aku. Seorang ahli dari Pulau Pemisahan misterius berteriak, dia menyatukan tangannya di depannya dan mengangkatnya di atas kepalanya, membentuk dua pelangi yang terpisah di sisinya. Kemudian, dengan teriakan keras, tubuhnya bersinar dengan cahaya warna-warni dan bergegas ke langit. Berhenti, Hao Feng terkejut dan marah, kamu masih tidak memiliki disiplin. Haha, disiplin. Maaf, tapi aku tidak bisa mengikuti disiplin menunggu kematian. Orang itu tertawa terbahak-bahak, beberapa seniman bela diri tidak bisa menahan diri dan mengikutinya ke langit. Dengan upaya gabungan semua orang, kabut iblis dipisahkan, namun, setelah terbang sejauh beberapa ribu kaki, cahayanya melemah dan langsung ditelan oleh kegelapan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, mereka tidak tahu apa hasil dari orang-orang itu sekarang. Tuan Aliansi Yun, bisakah kamu melihat kondisi orang itu? Hao Feng bertanya. Mata Yun Xiao yang seperti bulan berkedip beberapa saat dia berkata, orang itu berhenti di udara dan tidak bergerak, dia pasti tersesat, tapi tidak ada bahaya saat ini. Benarkah? Kamu bisa melihat ini. Seseorang segera mencibir dan berkata dengan sikap curiga, jika dia sehebat itu, kita tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Aku telah mengolah mata roh mantra yang menakjubkan, dan aku adalah dewa penyihir tingkat ke-10, kata Yun Xiao dengan sabar, meskipun kabut iblis ini memiliki beberapa rintangan, itu hanya dapat melemahkan penglihatan dan indera ilahi saya, tidak sepenuhnya menghalangi mereka. Saya memang bertanggung jawab atas situasi saat ini, tetapi saya berharap semua orang masih dapat mempercayai saya seperti biasa, jika tidak, jika hati rakyat tersebar, akan lebih sulit untuk membunuh iblis. Master Aliansi Yun benar, kata Hao Feng, aku akan mendukungnya dulu. Ku Hongyan, Chen Duantian, dan anggota bela diri surgawi lainnya. Unian juga menyatakan dukungan mereka satu demi satu, segera. Tidak ada lagi suara oposisi, semua orang diam, yang membuktikan bahwa mereka semua diam-diam menyetujui kepemimpinannya. Selain Dewa Air, tidak ada penguasa bela diri yang telah mencapai alam tertinggi bela diri tingkat tinggi atau bahkan negara Saleh adalah idiot, mereka semua memahami pentingnya persatuan. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk memimpin semua orang keluar. Begitu dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dia mengangkat kepalanya, mata kanannya merah darah dan kiri hitam, dan melihat ke langit. Apa-apaan itu? Wajah Yun Xiao berubah sangat tidak sedap dipandang dalam sekejap, dan dia dipenuhi dengan kengerian. Di bawah tatapannya, para warriors yang telah terbang masih di udara, tidak diketahui apakah mereka telah jatuh ke dalam ilusi atau sesuatu yang lain, tetapi mereka masih di tempatnya. Di atas mereka, monster gemuk besar jatuh. Monster itu tingginya 2 hingga 300 kaki,
dan anggota tubuhnya sangat kecil, bagian yang paling menonjol adalah perutnya, yang sehalus jade, tetapi lengan dan punggungnya penuh dengan benjolan. Ledakan. Saat monster itu mendarat, ia membuka mulutnya dan memuntahkan gelombang cahaya iblis. Ledakan. Beberapa seniman bela diri segera tersedot, dan 2 dari mereka meninggal di tempat dengan jeritan yang mengental darah. Beberapa orang bereaksi dan segera menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk bertahan. Apa yang terjadi? Perubahan tiba-tiba di langit dan jeritan segera menyebabkan kepanikan di antara seniman bela diri dari 3 sekte, dan mereka semua buru-buru berjaga-jaga. Dahi Yun Xiao berlumuran keringat dingin, dia mengalihkan pandangannya dan menatap lurus ke depan saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Hati-hati, tuanku, ada monster raksasa." Semua orang melihat sekeliling, dan kemudian mengikuti tatapan Yun Xiao, mereka merasakan kehampaan bergetar di depan mereka, seolah-olah monster luar biasa sedang berjalan di kabut iblis. "Hati-hati!" Yun Xiao berteriak keras saat dia tiba-tiba menerobos kabut iblis di depannya, dan beberapa berkas cahaya hitam yang kuat melesat keluar, dia menyatukan jari-jarinya di antara alisnya, dan cahaya mantra dewa menyebar dari tubuhnya, langsung memutar ruang. Ledakan, boom, ledakan. Beberapa lampu hitam sepertinya berputar dalam kabut iblis, dan mereka mengikuti ruang bengkok ke sisi semua orang segera menjadi kacau dan tersebar. Yun Xiao terkejut, dan dia merasa bahwa dia dalam masalah besar, dia telah kehilangan indera para warriors yang telah berpencar. Saat dia panik, bayangan besar muncul di langit, dan monster gemuk menerkamnya. Semua orang terlempar ke dalam kekacauan oleh pemboman dan tersebar seperti kerikil. Meskipun Yun Xiao cemas, dia tidak punya pilihan selain berubah menjadi sambaran petir dan melarikan diri dari monster itu. Ledakan. Yuan Xiang Zichen meleset, ia melolong dan menatapnya sebelum menerkam lagi. Yun Xiao berubah menjadi guntur lagi dan melarikan diri di udara beberapa kali, tetapi benda itu memang dalam pengejaran panas, itu bisa berteleportasi dengan kepakan sayapnya, dan kabut iblis tidak bisa menghalangi penglihatan Yuan Xiang Zichen sama sekali. Mengetahui bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Yun Xiao tidak punya pilihan selain berhenti, berbalik, dan menusukkan pedangnya ke pria itu. Ledakan. Yuan Xiang Zichen memuntahkan sinar cahaya iblis, menyerang sinar pedang dan menyebabkan tekanan spiritual yang menakutkan meledak. Yun Xiao hanya merasakan tekanan besar yang datang padanya, dan momentum pedangnya hancur, menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Ledakan. Setelah cahaya iblis menghancurkan sinar pedang, itu terus bergegas ke arahnya, Yun Xiao menarik kembali pedangnya dan melambaikannya secara horizontal, menciptakan alam pedang kecil untuk memblokir serangan, tetapi dia masih didorong mundur ratusan kaki. Benda apa ini? Ini sangat kuat. Yun Xiao terkejut, dan dia tidak bisa lagi merasakan siapapun di sekitarnya, jelas, semua orang telah dipisahkan. Ketika dia memikirkan bagaimana yang lain juga menghadapi musuh seperti itu, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah tidak tahu berapa banyak dari hal-hal ini yang ada. Jika ada puluhan atau bahkan ratusan dari mereka, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, hampir seolah-olah mereka akan dimusnahkan. Tidak, kita harus segera keluar dari kesulitan ini. Mata Yun Xiao dipenuhi dengan niat membunuh saat dia memelototi Yuan Xiang Zichen. Dia melakukan mantra pedang dengan satu tangan, dan 36 pedang bintang dingin surga utara terbang keluar, berputar di sekitar Yuan Xiang Zichen. Alam pedang terbuka dan 36 pedang terbentuk menjadi bentuk pedang, mengunci Zichu Yuan Xiang seperti penjara. Yun Xiao mengangkat tangannya lagi, dan puncak Tusita perlahan naik dan terbang dengan kecepatan tinggi. Bentuk primordial Zichen tidak akan mau terjebak, ia melambaikan tangannya dan meraung, gelombang suara yang menakutkan menyebar, menghancurkan ruang dan mengguncang dunia pedang. Yun Xiao mengubah gerakan mantra dengan kedua tangan dan berteriak, "Tianke." Mata kanannya berubah menjadi pupil bulan, dan energi mental yang sangat kuat mengisi seolah-olah memiliki substansi. Lapisan cahaya putih muncul di alam pedang dan menutupi Yuan Xiang Zichen, menekan emosi dan tindakannya yang keras. Dalam sekejap, puncak surgawi Tusita berubah menjadi gunung kecil dan jatuh. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat kuat menghantam puncak surgawi Tusita, menyebabkannya bergetar hebat. Apa? Tidak hanya mata Yun Xiao keluar dari kepalanya, tetapi seteguk darah juga menyembur ke tenggorokannya,
hampir akan menyembur keluar, puncak Tusita dihantam dan dia juga mengalami serangan balik. Kebijaksanaan bentuk primordial lainnya Gu muncul di depan mereka, dialah yang menabrak puncak surgawi Do Shuai dan menyelamatkan temannya. Au! Yun Xiao tidak peduli dengan serangan balik dari berbagai kekuatan, karena rasa bahaya muncul di hatinya, dan kemudian rasa dingin mengalir di tulang punggungnya, dia sekarang dalam bahaya yang ekstrim. Dia meletakkan tangan di antara alisnya dan dengan panik menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendistorsi ruang, teleport. Ledakan. Seberkas cahaya iblis jatuh dan mematahkan distorsi spasial dalam sekejap, meskipun tidak mengenai Yun Xiao secara langsung, itu menghancurkan kekuatan mentalnya dan membuatnya terbang. Yun Xiao memanfaatkan momentum dan mundur ribuan kaki jauhnya, menatap tiga kebijaksanaan bentuk primordial Gu di depannya dengan ngeri. Mereka bertiga telah mengunci indera ilahi mereka padanya, monster-monster ini bisa berteleportasi, dan dia hampir tidak punya tempat untuk melarikan diri. 3 jangkrik. Yun Xiao mengutuk keluarga Lu Chongzi di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan hawa dingin di hatinya, dia bertanya-tanya berapa banyak monster ini yang bersembunyi di kabut iblis, dan sepertinya akan ada banyak dari mereka, dia takut mereka akan menderita kerugian besar setelah pertempuran ini. Selain itu, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Liga Bela Diri Surgawi, terutama Ku Hongyan, peri air, dan kerabat dekatnya yang lain. Karena kamu tidak bisa melarikan diri. Kalau begitu aku akan berurusan dengan kalian semua sebelum aku pergi menemukannya. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, dia mengangkat tangannya, dan tablet alam ilahi perlahan terbang, tablet itu berkedip dengan cahaya keemasan dan menembakkan cahaya ilahi yang menerangi dunia. Di bawah cahaya tablet alam ilahi, kabut iblis ditembus, tiga bentuk primordial Zichen tampaknya sangat tidak nyaman, mereka meraung terus-menerus, mata seukuran kepalan tangan mereka dipenuhi dengan amarah. Mengaung, tiga kebijaksanaan bentuk primordial Gu meraung dan menghilang di tempat dengan mengepakkan sayap mereka. Salah satu dari mereka berteleportasi langsung ke depan tablet alam ilahi, mengepalkan tinjunya di perutnya, dan memukulnya dengan sikunya, lapisan ruang hancur. Tiba-tiba, cahaya kaca melintas di depan prasasti, dan sepertinya ada sosok manusia yang bergerak di bawah cahaya yang menyilaukan. Sosok itu membuat segel tangan dan diam-diam menyerang ke depan. Karakter emas yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segel mantra, terlihat sangat misterius. Di dalam segel mantra, ada segala macam pola hukum yang berubah tanpa henti, itu benar-benar menakjubkan. Ledakan. Yuan Xiang Zichen menabrak segel seolah-olah dia telah menabrak dinding besi, tubuhnya yang gemuk segera ditekan dan perlahan berubah bentuk. Sosok itu tiba-tiba bergerak maju 100 kaki, mengangkat tangannya, dan meninju. Tinju itu mematahkan segel tangannya dan mengenai lengan Yuan Xiang Zichu, mematahkan kulit dan meninju. Ledakan. Tubuh bentuk primordial Zichen meledak menjadi tumpukan daging dan darah, dan mengeluarkan jeritan mengental darah saat dikirim terbang. Setelah orang itu melemparkan pukulan, dia berdiri diam dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, itu adalah Pan Yi. Sementara itu, dua bentuk primordial lainnya Zushu muncul di kedua sisi Yun Xiao pada saat yang sama, dan perintah utama mereka adalah membunuhnya. Tablet alam ilahi telah membuat mereka sangat tidak nyaman, jadi mereka telah mengirim seseorang untuk menghancurkannya. Namun, yang tidak mereka pahami adalah bahwa ketidaknyamanan semacam ini adalah senration alam nowhere meskipun kabut iblis telah menghalangi penindasan kekuatan alam, tablet alam ilahi terhubung ke langit dan bumi, tidak hanya membuat kekuatan alam muncul kembali, tetapi kekuatannya juga berlipat ganda. Dua kebijaksanaan bentuk primordial Gu gelisah, mereka meraung dan menyerang pada saat yang sama. Cahaya kepalan tangan diledakkan, dan ekor panjangnya diayunkan ke atas. Yang lain membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan cahaya iblis ke arah Yun Xiao, menghancurkan lapisan ruang. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, memanggil 3 kepala dan 6 lengan, satu lengan berubah menjadi cakar dan meraih tinju besar, sementara lengan lainnya memegang pedang dan menebas api putih di ekornya. Di belakangnya, ekspresi Fasiang juga dingin saat dia membentuk segel petir dengan satu tangan dan menyerang dengan palu surgawinya. Huala! Petir itu seperti air, mengalir keluar dan bertabrakan dengan cahaya hitam, mereka benar-benar bergabung menjadi pilar cahaya dua warna yang membubung ke langit, dan mereka seimbang.
Yuan Xiang Zichen, yang menghadapi pedang Qi, juga merasakan kengerian pedang Qi. Ia dengan cepat menarik tinjunya dan berteleportasi dengan kilatan sayapnya, itu muncul di belakang pedang Qi dan berdiri berdampingan dengan yang lain. Niat membunuh melesat keluar dari mata Yun Xiao saat dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan 6 tangannya, memanggil iblis sejati raksasa dan turun ke dunia. Kegembiraan muncul di ketiga sisi roh raksasa itu, sepertinya sangat menyukai lingkungan ini, ia mengulurkan 6 lengannya dan segera menyebabkan badai. Lingkaran cahaya iblis datang dari segala arah dan jatuh ke telapak tangan berlengan 6. Yun Xiao juga terkejut, dia bisa merasakan kegembiraan berhala Dharma iblis sejati, seolah-olah itu adalah ikan di dalam air. Di dalam angin puyuh iblis, senjata ilusi di 6 lengan melintas, salah satu lengan meraih dan menarik bilahnya, dan suara logam, hualala, terdengar. Dia mengeluarkan cleaver tulang agan dan menebas ke udara. Dengan kilatan pedang, kabut iblis di sekitarnya menyebar, dan ki iblis berkumpul dari segala arah dan diserap ke dalam pedang. Yun Xiao merasakan bahwa Agan Dao tampaknya lebih ganas dan spiritual dari sebelumnya. Dua kebijaksanaan bentuk primordial Gu merasakan bahaya, mereka mengepakkan sayap dan berteleportasi, menghilang dari tempat mereka. Tapi di bawah pancaran pedang, ruang bergetar, cahaya iblis berkedip, dan dua bentuk primordial Zhou Gu muncul lagi, teleportasi mereka gagal. Dua kebijaksanaan bentuk primordial Gu sangat ketakutan sehingga mereka berteriak dan dengan cepat terbang. Ledakan. Bilahnya memotong langit, dan Yuan Xiang Zichen pertama dipotong menjadi 2, yang kedua juga terpengaruh, dan salah satu sayapnya terpotong, tetapi berhasil melarikan diri. Di bawah penindasan kekuatan alam, salah satu dari 3 kebijaksanaan bentuk primordial yang menakutkan Gu meninggal dan 2 terluka. Tapi 2 bagian dari bentuk primordial Zichen bergerak-gerak di udara dan meringkuk menjadi 2 bola. 2 yang terluka disembunyikan di kabut iblis, menyerap ki iblis untuk menyembuhkan luka mereka. Huala, kedua bakso itu terbelah, berubah menjadi 2 bentuk primordial yang lebih kecil Zichen, tubuh mereka ditutupi dengan cairan lengket, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Yun Xiao berpikir, makhluk iblis ini cukup menarik, mereka semua terdiri dari unit level terendah, iblis, dan terus berkembang, begitu terluka parah dan tidak dapat mempertahankan kondisinya saat ini, ia akan secara otomatis hancur menjadi keberadaan tingkat yang lebih rendah sampai hancur kembali menjadi iblis-iblis dan berubah menjadi ki iblis asal, hanya dengan begitu ia akan dianggap benar-benar mati. Ada juga beberapa yang tubuhnya meledak terlalu parah, langsung menyelesaikan seluruh proses penurunan pangkat, langsung berubah menjadi ki iblis dan menghilang. Pada saat ini, tablet alam ilahi telah memicu penindasan kekuatan alam dan turun melalui kabut iblis, beberapa Zushu bentuk primordial ini tidak lagi menjadi ancaman. Serang dan bunuh mereka semua. Yun Xiao berteriak dengan suara yang dalam sekejap, dia berteleportasi ke sisi gajah primordial kecil, Zichen, kemudian, dia meraih sambaran petir dengan kelima jarinya, dan dengan naga ungu melompat di telapak tangannya, dia melemparkannya ke Zichen. Ledakan, petir ungu langsung menembus perut gajah primordial kecil Zichen, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi ribuan sinar petir, lalu meledak dengan keras. Sua-sua-sua, ki iblis terbang seperti segerombolan kelelawar. Petik 1. Yun Xiao melakukan gerakan mantra lain, dan dengan lambaian tangannya, petir melesat keluar, berubah menjadi naga petir yang tak terhitung jumlahnya yang bolak-balik di langit dan menghancurkan semua iblis. Bang bang bang. Ada ledakan di sekeliling, dan ki iblis meledak, memenuhi langit dengan misa gelap. Gajah primordial kecil lainnya, Zichen, mengepakkan sayapnya dan melarikan diri saat Yun Xiao menyerang. Pan Yi juga terlibat dalam pertempuran sengit dengan kebijaksanaan bentuk primordial Gu yang telah dia cederakan sebelumnya, mereka seimbang, tetapi seluruh proses berada di bawah kendali Pan Yi, gerakannya cerdik, dan esensi bela dirinya selalu berubah. Yun Xiao bisa melihat sekilas bahwa itu Pan Yi sedang berlatih, mengubah semua seni bela diri yang telah dia pelajari di wilayah suci menjadi pertarungan yang sebenarnya, dia tidak bisa menahan perasaan sangat tertekan. Pan Yi ini tampaknya fanatik seni bela diri, dia tidak peduli dengan prioritas masalah ini, dan dia tidak akan mendengarkan perintah Anda, semuanya berpusat di sekitarnya. Sementara itu, bentuk primordial lainnya Zichen, yang telah kehilangan salah satu sayapnya, bersembunyi di kabut iblis, itu tidak membantu temannya,
tetapi tubuhnya yang gemuk bergerak ke atas dan ke bawah, tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya. Murid Yun Xiao menyempit saat dia melihat ke atas, dan wajahnya tiba-tiba menjadi kosong. Yuan Xiang Zichu meraih yang lebih kecil yang telah melarikan diri sebelumnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mencoba memakannya. Ia menelan bentuk primordial kecil Zichen langsung ke perutnya. Perutnya yang bulat itu tumbuh lebih besar. Au! Yuan Xiang Zichen melolong ke langit, tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan sayap yang hilang tumbuh kembali. Bentuknya tampak berbeda dari sebelumnya, terutama dalam kenyataan bahwa dia lebih besar dan auranya tampak lebih kuat. Mengaung, menyadari bahwa Yun Xiao mengintipnya, kebencian baru dan lama Yuan Xiang Zichen meletus pada saat yang sama, dengan raungan, dia memuntahkan beberapa berkas cahaya iblis dan menembaknya ke Yun Xiao. Serangan cahaya iblis memiliki kunci spasial yang sangat kuat, Yun Xiao berubah menjadi Thunderbolt dan mencoba beberapa cara untuk memecahkan ruang, tetapi tidak ada yang berhasil. Tanpa daya, dia mengayunkan pedangnya. Lagu pedang teratai hijau. 9 teratai putih muncul di tebasan merah pedang kematian, berubah menjadi pedang api Qi yang melesat. Ledakan. Bang, bang, ledakan. Beberapa serangan bertabrakan dan meledak di udara, memaksa Yun Xiao mundur beberapa langkah. Apa yang terjadi? Yun Xiao tercengang, kekuatan bentuk primordial Zichen tampaknya telah meningkat pesat, dan dia menganggapnya luar biasa. Jika itu bisa meningkatkan kekuatannya hanya dengan melahapnya, maka dia akan menemukan beberapa lagi untuk saling melahap. Pada saat ini, di tengah awan bintang, di pintu masuk sumur iblis kuno, Lu Chongzi sedang membuat segel tangan dengan satu tangan, dan ekspresinya setenang air. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan mereka meledak dengan kegembiraan. Apakah Qingqing akhirnya berevolusi? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam ekstasi, tidak bisa menahan kegembiraannya. Tidak jauh dari situ, Ye Nantian menatapnya dengan dingin dan berkata, monster apa ini? Hehe, hahaha. Lu Chongzi tidak bisa menahan tawa, dan wajah tuanya menjadi berseri-seri. Benda ini disebut Yuan Xiang Zichen, dan itu adalah binatang iblis yang sangat kuat di alam iblis. Kekuatannya setara dengan Raja Iblis kelas 2, yang merupakan kekosongan pamungkas dari alam bela diri surgawi, dan beberapa dari mereka bahkan dapat berevolusi sendiri dan mencapai kekuatan yang mulia iblis, komandan iblis. Ye Nantian kaget, dia dengan marah berkata, mereka yang bermain api pasti akan dihancurkan. Hahaha, jangan khawatir tentang itu, Tuan Ye Nantian. Terima kasih atas perhatianmu, tuanku. Lu Chongzi mengangguk dan tersenyum. Dia tampaknya dalam suasana hati yang baik saat dia melanjutkan, meskipun mungkin bagi Yuan Xiang Zichen untuk maju ke yang mulia iblis, kemungkinannya sangat rendah, bahkan di alam iblis saat ini, mungkin tidak ada Yuan Xiang Zichen di tingkat yang mulia iblis. Setelah meneliti jenis binatang ajaib ini, saya telah memikirkan cara untuk membantu mereka berevolusi. Itu sebabnya generasi kedua Yuan Xiang Zichen muncul, makhluk gemuk yang kamu lihat sebelumnya. Lu Chongzi melambaikan tangannya, dan cahaya iblis menyebar dan berubah menjadi tirai. Seekor binatang iblis besar muncul di atasnya. Itu sangat mirip dengan Zichu gajah Fei Yuan, tetapi berukuran sedang dan sangat ganas. Lu Chongzi menjelaskan, ini adalah Zichu bentuk primordial normal, satu-satunya tipe di alam iblis. Karena terlalu kuat, sulit untuk membawanya ke sini dalam jumlah besar. Jadi, Tuan manusia dan saya telah membahas pengangkutan kepompong dari kebijaksanaan bentuk primordial Gu ke sini, dan langsung menetaskan mereka di alam bela diri surgawi. Kamu benar-benar orang gila terkutuk itu. Ye Nantian mengutuk dengan marah, dia penuh dengan niat membunuh. Hehe, terima kasih atas pujianmu, tuanku. Lu Chongzi bangga pada dirinya sendiri dan berkata, bahkan di dunia iblis, kepompong dari kebijaksanaan gambar primordial Gu sangat berharga. Selama bertahun-tahun, tidak kurang dari 100 dari mereka telah diangkut, dan Tuhan manusia telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukannya. Di bawah penindasan kekuatan alam bela diri surgawi, krisalis muda mati satu demi satu, dan saya juga perlu menguji sampel, jadi saya menghancurkan banyak dari mereka, baru kemudian 10 dari mereka akhirnya terbentuk, dan ini adalah bentuk primordial generasi kedua Zichen yang Anda lihat.
Keuntungan dari generasi kedua dibandingkan dengan generasi pertama adalah mereka lebih kuat dan lebih stabil, dan mereka lebih beradaptasi dengan tekanan alam bela diri surgawi daripada makhluk biasa dari alam iblis. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa di bawah bimbingan tablet alam ilahi, itu masih bisa ditahan oleh kekuatan alam. Tablet alam ilahi adalah bencana. Chongzi bersinar ketakutan, tetapi kemudian dia menjadi bersemangat lagi. Namun, barusan, setelah generasi kedua melahap setengah dari tubuh temannya, kekuatannya akhirnya menembus level lain, mencapai level yang tidak bisa saya capai dengan kultivasi saya, dan melalui pengamatan saya, tampaknya menjadi lebih kuat dalam perlawanan terhadap kekuatan alam tablet alam ilahi. Ye Nantian gemetar, Raja Iblis. Katanya kaget. Lu Chongzi menggelengkan kepalanya, itu belum menjadi iblis yang terhormat, tetapi tingkat alam iblis lebih tinggi daripada alam seni bela diri surgawi. Jika Yuan Xiang Zichen ini dapat sepenuhnya mengatasi penindasan tablet alam ilahi, setidaknya dapat mengerahkan kekuatan alam penciptaan. Ye Nantian tercengang, jika binatang iblis dengan kekuatan alam yang diberkati dapat diproduksi secara berkelompok, itu akan sangat menakutkan. Dia langsung menyadari betapa menakutkannya Lu Chongzi. Ancaman pria ini terhadap ranah seni bela diri surgawi tidak kurang dari yang mulia iblis manapun, dan dia harus dihilangkan sesegera mungkin. Setelah memikirkannya, ekspresinya ditentukan, dia membuat segel dengan satu tangan di depannya, dan tangan lainnya memegang cahaya keemasan, dan kapal Nuh perlahan muncul. Dengan satu tangan, dia membentuk semua jenis segel mantra dan mengirimnya ke dalam perahu. Cahaya keemasan mengalir seperti air, dan kekuatan menakutkan menyebar. Apa yang kau lakukan? Lu Chongzi tiba-tiba menjadi waspada dan berteriak. Rune yang dikirim Lu Chongzi ke kepompong 9 lapis terguncang. Dalam keterkejutannya, dia melemparkan tongkat besi di tangannya. Tongkat besi itu menusuk kepompong dan berubah menjadi gada perak, menyerang ke arah Ye Nantian. Ye Nantian mencibir dan berkata, karena aku sudah mengambil keputusan, trik kecilmu hanya akan menjadi lelucon. Kapal Nuh terbang dan menekan pedang perak breaker, segera menekannya. Setelah itu, perahu terus berputar dan mengembang, dan puluhan ribu sinar cahaya ditembakkan ke cangkang kepompong. Ledakan, sebuah kekuatan tiba-tiba meledak di kapal perang, dan menerkam ke segala arah seperti longsoran salju. 9 lapisan cangkang kepompong bertahan sejenak sebelum langsung meleleh oleh cahaya keemasan, itu seperti matahari yang menyilaukan. Ledakan. Akhirnya, dia menyerang lagi, cangkang kepompong benar-benar hancur, dan kekuatan menakutkan bergegas menuju Lu Chongzi. Ekspresi Lu Chongzi suram, dia tidak mundur atau menghindar, dia baru saja mengulurkan tangan dan cahaya perak terbang kembali dari benturan, itu berubah menjadi jian perak dan dia meraihnya. Ye Nantian, aku harus mengagumi keberanianmu, beraninya kamu meledakkan kapal Nuh. Dalam cahaya keemasan matahari, tubuh Ye Nantian muncul, dia mengumpulkan semua cahaya dan memegang kapal Nuh dengan satu tangan, cahaya rohani di kapal Nuh telah menghilang, dan menjadi tumpul, ada darah di sudut mulutnya, dia jelas menderita serangan balik. Hehe, hanya sebagian dari segel yang rusak, selama Anda memberi saya waktu, saya bisa memperbaikinya kembali. Mata Ye Nantian menunjukkan rasa sakit, tetapi dia tidak peduli, dia menyingkirkan kapal perang dan berkata dengan dingin, tetapi pengorbanannya dapat dikompensasi dengan nyawa kepala alkemis di dunia, itu sepadan. Hehe, kamu menginginkan hidupku. Lu Chongzi mencibir, apakah kamu masih berpikir kamu tak terkalahkan? Tidak terkalahkan, tapi aku bisa membunuhmu, kata Ye Nantian. Sosoknya berkedip, dan dia turun, dia membuat segel tangan dengan tangan kanannya, dan cahaya keemasan muncul, itu berubah menjadi pisau tajam dan ditembakkan, dengan mendesing, itu memotong ruang dan menyapu tubuh Lu Chongzi. Desir, sosok Lu Chongzi dipecah menjadi dua, tetapi itu hanya bayangan. Cahaya keemasan membuat lingkaran di udara dan kembali ke tangan Ye Nantian, itu adalah pedang emas. Hehe, kamu masih sangat kuat setelah menghancurkan senjata sucimu, kamu memang penguasa bela diri yang namanya bergema di seluruh alam semesta. Di pintu masuk sumur iblis kuno, di tengah formasi konstelasi bintang, Lu Chongzi muncul sambil tersenyum, tetapi jika Anda ingin membunuh saya, Anda harus memiliki keberanian selain kekuatan, apakah Anda memiliki keberanian? Petik 2. Lu Chongzi tertawa dan terbang ke sumur iblis kuno, menghilang tanpa jejak. Ye Nantian ragu-ragu sejenak,
Tetapi kemudian dia menyadari bahwa sumur itu adalah inti dari formasi, dia harus masuk cepat atau lambat, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan masuk. Dalam kabut iblis, selain 3 Zushu bentuk primordial yang menyerang Yun Xiao, ada 7 lagi yang tersebar, menyerang seniman bela diri dari 3 sekte. Dari waktu ke waktu, akan ada darah yang berceceran di kabut karena sejumlah besar pembudidaya diinjak-injak oleh 7 binatang ajaib. Alasan utama mengapa ketiga sekte itu dalam bahaya adalah karena kabut iblis telah menghalangi indera dan penglihatan ilahi mereka, bahkan jika mereka dekat satu sama lain, sulit bagi mereka untuk saling menjaga. Namun, Yuan Xiang Zichen seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap, dan dengan kemampuan teleportasinya, dia bisa dengan mudah membunuh mereka semua. Desir, energi pedang yang cerah tiba-tiba menyala dalam kabut iblis, sepertinya menembus langit dan bumi, lautan kabut, dan tiba-tiba menusuk bayangan hitam besar. Waktu sepertinya telah berhenti sejenak. Di bawah pedang Qi yang sombong, kabut di sekitarnya tersebar, mengungkapkan pemandangan di dalamnya. Hao Feng mengepalkan tinjunya dan menggunakan esensi klasiknya untuk mengendalikan bilah nirvana yang besar, bilahnya lebih dari 100 kali lebih besar dari biasanya, dan ujung depan bilahnya dimasukkan ke dalam tubuh bentuk esensi Zushu dan keluar dari belakangnya. Hancurkan. Petik 2. Hao Feng berteriak dan mengayunkan lengannya, bilah raksasa itu dibuka lagi, dan terbuka seperti kipas kertas, memotong kebijaksanaan bentuk primordial Gu menjadi ratusan bagian. Dentang. Pedang nirvana kembali ke bentuk raksasanya dan mendarat di tangan Hao Feng setelah serangan habis-habisan. Wajah Hao Feng pucat dan setengah dari tubuhnya hangus hitam, dia terluka parah. Yuan Xiang Zichen yang terpotong-potong hancur menjadi sejumlah besar hantu iblis, yang terbang kemana-mana, dengan mengayunkan pedangnya, dia membangkitkan angin astral alam pedang dan mencincang semua hantu iblis menjadi berkeping-keping. Ekspresi Hao Feng serius, binatang iblis ini sangat kuat, dan ia menggunakan kabut iblis untuk menyembunyikan tubuhnya, bahkan dia terluka cukup parah, jika itu orang lain, dia bahkan tidak akan berani membayangkannya. Menyingkirkan pedangnya, dia tidak peduli tentang menyembuhkan luka-lukanya dan berjalan ke kabut iblis dalam sekejap. 3 kilometer jauhnya dari Hao Feng, ada 2 ahli alam keadilan berdaulat ilahi dari pulau pemisahan misterius, tetapi mereka tidak seberuntung itu. Mereka berdua berlumuran darah, saling membelakangi, memegang senjata tingkat yang dalam di tangan mereka, cahaya melonjak dari tubuh mereka, membentuk cincin dan menyebar, mereka semua menatap kabut iblis di sekitar mereka dengan ketakutan, takut benda itu akan keluar dan menyerang mereka lagi. Tiba-tiba, cincin cahaya menerima benturan keras dan dikompresi hingga deformasi. Tidak bagus, ini akan datang. Salah satu dari mereka berteriak panik, dia buru-buru melambaikan pedangnya dengan tangan kanannya dan membentuk segel dengan tangan kirinya, kedua kekuatan itu bergabung di depannya dan berubah menjadi segel pedang. Bentuk primordial Zichen berteleportasi di depan mereka berdua dan memuntahkan cahaya iblis dengan ekspresi mengejek. Pria lain juga meraung marah. Aku akan membunuhmu. Sebuah tongkat logam coklat diayunkan di atas kepalanya, berubah menjadi roda angin dan api. Ledakan. Ketiga kekuatan bentrok bersama, dan keduanya dari pulau pemisahan misterius segera dirugikan, cahaya iblis menelan segalanya dan menyerang seperti air hitam yang bergulir. Mereka berdua memiliki keputusasaan di mata mereka, mereka berdiri di sana dengan wajah pahit, hampir menyerah dan menunggu kematian. Au! Tiba-tiba, bentuk utama Zichen melolong, mulutnya tertutup kesakitan. Cambuk panjang yang dicat melilit lehernya seperti ular, simbol berkedip-kedip di cambuk saat mengencang. Ah! Cambuk kunci naga, ini Lord Star Abyss. Di belakang Yuan Xiang Zichen, seorang pria berjubah hijau meraih cambuk panjang dengan kedua tangan dan menariknya dengan ekspresi serius, itu adalah ahli alam kosong dari pulau pemisahan misterius, Jurang Bintang. Meskipun cambuk itu telah mengikat binatang ajaib itu memberinya perasaan bahwa sulit untuk menaklukkannya, dan dia tidak memiliki rasa kendali atasnya. Jurang Bintang berteriak, cepat bergerak, hancurkan dia. Aliran kekuatan yang stabil menyembur keluar dari tubuhnya, mengalir di sepanjang cambuk panjang dan membentuk lingkaran cahaya, benar-benar mengunci Yuan Xiang Zichen. Dua ahli alam keadilan berdaulat ilahi sangat gembira, mereka merasa seolah-olah mereka telah terlahir kembali dari jalan buntu dan sangat bersemangat, keduanya menyerang pada saat yang sama, menebas dengan pedang dan tongkat mereka.
Ledakan. Tubuh Yuan Xiang Zichen meledak dengan cahaya iblis dan menghancurkan cambuk kunci naga. Ia mengepakkan sayapnya, dan ki iblis melonjak seperti kilat dan melesat ke depan. Ledakan. Pedang dan tongkat itu langsung dilahap oleh ki iblis, tetapi cahaya iblis tidak padam. Dalam sekejap, dua ahli alam keadilan berdaulat. Ilahi tersedot dan benar-benar hancur. Jurang Bintang sangat khawatir, hancurnya cambuk pengunci naga itu juga berdampak besar padanya, tapi dia tidak bisa terlalu peduli saat dia menyerang ke depan melawan cahaya iblis. Kelima jarinya menutup bersama seperti pedang, dan dia menebas dengan satu gerakan. Ledakan. Bilah tangan menebas ke bagian belakang bentuk primordial Zichen, dan setengah dari lengannya dimasukkan. Jurang Bintang kemudian meraih dengan 5 jarinya dan tiba-tiba merobek. Cila. Sayap di punggung Yuan Xiang Zichen robek. Au! Lolongan menyakitkan keluar dari mulut Yuan Xiang Zichen, dan ekor kecilnya tiba-tiba berayun seperti anak panah, tetapi terus berputar di udara, tidak dapat mengikuti lintasannya. Desir. Saat Jurang Bintang terkejut dan mundur tiba-tiba, ekor itu melesat dari sudut yang sangat rumit, menembus dadanya. Ujung ekor itu membesar tiba-tiba, dan 5 kait tumbuh untuk mencengkeram punggung Jurang Bintang, menariknya kembali. Rasa sakit yang hebat datang dari punggung Jurang Bintang. Dia buru-buru menggunakan pisau tangannya untuk menebas ekornya, tetapi Yuan Xiang Zichen sudah berbalik dan meninju. Ledakan. Pada saat bilah tangan memotong ekornya, Yuan Xiang Zichen meninju dada Jurang Bintang, tepat di lukanya. Puff. Petik 2. Setelah menyemburkan seteguk darah segar, Jurang Bintang dikirim terbang, dadanya rusak parah, dan ada juga sejumlah besar energi iblis yang menyerang tubuhnya, mulai menimbulkan korosi. Dia telah mundur ribuan meter dalam kabut iblis, dan ki serta kekuatannya telah hilang begitu banyak sehingga pikirannya sedikit tidak jelas. Wah! Bayangan hitam melintas di belakangnya. Yuan Xiang Zichen berteleportasi dan menamparkan lagi. Hati Star Abyss menjadi dingin. Dia dengan paksa mengumpulkan kekuatannya, berbalik dan memukul telapak tangan. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan manusia dan binatang menderita dampaknya. Namun, bentuk primordial tubuh besar Zichen baik-baik saja setelah dipaksa mundur beberapa langkah. Di sisi lain, darah meledak dari tubuh Jurang Bintang dan dia pingsan. Wah! Ekor ramping Yuan Xiang Zichen berayun dan segera mengikat Jurang Bintang. Dia meraihnya dan dengan kilatan kekejaman di matanya, dia mengangkat tangannya dan meninju. Tiba-tiba, lengan itu berhenti di udara, dan ki iblis menghilang. Cahaya keemasan perlahan naik dari belakang kepalanya. Dewa Air memegang pedang dengan kedua tangan dan menusuknya ke belakang kepalanya, mencoba menusuknya sedikit demi sedikit. Rune emas terbang ut dari pedang lebar dan menembak ke bagian belakang kepala bentuk primordial Zichen, tetapi itu tidak berguna. Ledakan. Yuan Xiang Zichen meraung marah, lapisan cahaya iblis mekar di kepalanya dan mengguncangnya. Cahaya keemasan muncul di tubuh Dewa Air untuk melindunginya, dan dia didorong mundur. Bentuk primordial sayap Zichen dihancurkan dan tidak bisa lagi berteleportasi. Setelah mengayunkan ekornya dan mengirim Jurang Bintang terbang, ia meraung dan menyerang Dewa Air. Dewa Air baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia terkejut. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan memegangnya secara horizontal di depannya. Bunga teratai emas muncul di antara alisnya dan terbang keluar. Amitabha berubah menjadi ilusi yang tak terhitung jumlahnya, dan sekelilingnya seperti kolam bunga teratai, jatuh satu demi satu dan menimbulkan riak, membentuk alam yang indah. Ledakan. Yuan Xiang Zichen meninju dan alam lotus hancur. Demon Ki mengalir masuk dan menghantam platform lotus. Meskipun Dewa Air tidak langsung dipukul, dia juga terpengaruh. Platform lotus dan pedang lebarnya ditelan oleh ki iblis. Wajahnya yang seputih salju menjadi lebih pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dasar. Dewa Air mengutuk, dan lebih banyak darah mengalir keluar. Mata Yuan Xiang Zichen dipenuhi dengan ketegasan dan ejekan. Itu melangkah mendekat, itu juga terluka. Ia berencana untuk bersembunyi di ki iblis untuk memulihkan diri setelah membunuh Dewa Air dan Jurang Bintang. Meskipun binatang ajaib ini tidak terlalu cerdas, kecerdasan pertempuran mereka tidak rendah. Mereka juga tahu bagaimana menggunakan trik dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Monster, jangan datang. Dewa Air panik, serangan barusan telah melukai organ dalamnya, dan dia segera mengerti perbedaan kekuatannya. Dia bukan tandingannya. Karena tidak ada orang di sekitar,
dia berbalik dan berlari dengan tergesa-gesa. Yuan Xiang Zichen sangat bangga pada dirinya sendiri, dia berlari mengejar mereka, dia sepertinya senang menggoda mereka. Wah! Dengan ayunan ekornya yang ramping, ia melesat keluar dan menjebak Dewa Air, menariknya kembali. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Dewa Air sangat cemas, tetapi dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa menahan ekornya, dia terus mengangkat pedangnya dan menebas, mengguncang cahaya emas dan iblis. Yuan Xiang Zichen melihatnya sebentar dan merasa ekornya tidak enak badan, jika dipotong seperti ini, mungkin akan patah. Akhirnya, tatapan galak muncul di matanya, ia membuka mulutnya dan mengangkat ekornya untuk mengirim Dewa Air ke dalam mulutnya. Au! Tiba-tiba, Yuan Xiang Zichen berteriak saat sinar emas setebal baskom ditembakkan ke mulutnya, menembus kepalanya. Ledakan! Kepala Yuan Xiang Zichen meledak, berubah menjadi hantu iblis dan terbang keluar. Dewa Air terkejut, dan matanya berubah menjadi keemasan, dia segera melihat sosok manusia, tetapi sulit untuk mengenalinya. Sosok itu sangat cepat, berteleportasi ke depan Yuan Xiang Zichen dan memukul perutnya yang gemuk dengan telapak tangannya, lalu menghilang. Ledakan! Perut Yuan Xiang Zichen juga meledak, kurang dari setengah tubuhnya tersisa, tidak bisa lagi mempertahankan kondisinya saat ini, mulai menurun. Sua-sua-sua, ada iblis-iblis terbang kemana-mana seperti kelelawar, menutupi langit dan bumi. Dewa Air menggosok matanya dan melihat sekeliling, di bawah mata emasnya, dia tidak dapat menemukan sosok orang itu. Mungkinkah itu ilusi? Dewa Air memegangi kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, jika itu ilusi, bagaimana monster itu mati? Teriakan berisik di langit membuatnya merasa sedikit linglung dan bingung. Bersambung.